Menantu Super Sang Dewi. Bab 381, menjernihkan hubungan. Suyan tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju lift, dan Lin yang mengikuti dari dekat. Ketika kami sampai di lantai pertama, kami melihat sekelompok orang berkumpul di aula. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi saya bisa mendengar suara tangisan. Suyan bergegas mendekat. Manajer lobi dan sejumlah staf layanan hotel ada di sana, selain beberapa pria dan wanita berpakaian jas atau berpakaian bagus lainnya. Melihat Lin yang datang, manajer lobi buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Lin. Apakah ini Tuan Lin?" Ketika para pria dan wanita melihat Lin Yang, mereka semua menunjukkan ketakutan di wajah mereka, dan kemudian buru-buru mundur, tidak berani maju. Jelas mereka tahu betapa terkemukanya orang ini. Dan pada saat itu, di tengah kerumunan, ada seorang wanita yang menangis. Wanita itu duduk di tanah, wajahnya penuh bekas air mata, riasannya telah luntur, dan ada bekas telapak tangan berwarna merah cerah di pipi kanannya, tampak sangat menakutkan. Zhang Qingyu berdiri di dekatnya dengan ekspresi marah di wajahnya, sementara Su Guang terus membujuknya tentang sesuatu. "Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang ibu lakukan?" Su Yan bergegas maju. Apa yang dia lakukan? Makhluk tak dikenal ini benar-benar datang ke sini dan membuat masalah. Apakah dia tidak tahu bahwa tempat ini telah dipesan oleh suamimu? Bagaimana dia bisa masuk? Zhang Qingyu berkata dengan marah. Menjadi liar. Su Yan bingung. Lin yang menoleh dan menatap manajer lobi. Manajer lobi dengan cepat menjelaskan, "Tuan Lin, inilah yang terjadi. Orang-orang ini adalah tamu tetap hotel kami. Mereka tidak tahu bahwa Anda telah memesan hotel hari ini dan bersikeras datang ke sini untuk makan malam." Nona Zhang kebetulan lewat dan mendengar tentang ini. Dia ingin mengusir mereka, dan kedua belah pihak bertengkar dan mulai saling tarik-menarik, dan kemudian mereka mulai berkelahi. Meskipun manajer mengatakan ini, melihat bahwa Zhang Qingyu tidak memiliki luka di tubuhnya, jelas bahwa kedua belah pihak tidak berkelahi, tetapi Zhang Qingyu secara sepihak menamparkan wanita itu. Adapun mengapa wanita itu tidak melawan, mungkin hanya ada satu alasan. Zhang Qingyu menyebut namanya. Dengan adanya manajer lobi di sini, perkataan Zhang Qingyu pasti akan terkonfirmasi. Orang-orang ini tahu bahwa Zhang Qingyu memiliki hubungan dengan Direktur Lin, jadi bagaimana mereka berani menyinggung perasaannya? Tentu saja mereka malu-malu dan tidak berani memprovokasi. Sudah kubilang, hari ini adalah hari yang tepat bagi putriku untuk bertunangan dengan Tuan Lin. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membuat masalah di sini. Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan membuatmu membayar. Zhang Qingyu mengumpat dengan marah, dan sambil berbicara, dia tidak lupa menendang wanita itu. Wanita itu menangis semakin keras. Keluarga dan teman-temannya seharusnya ada di sekitar. Tetapi mereka ingin menghentikannya tetapi tidak berani dan hanya bisa berdiri di samping sambil merasa marah dan takut. Hanya seorang pria paruh baya dengan rambut abu-abu di pelipis yang ragu-ragu, berjalan ke arah Lin Yang dan berkata, "Tuan Lin, kami telah banyak menyinggung Anda atas apa yang terjadi hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga kami. Mohon maafkan kami." Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening. Su Yan benar-benar bingung. Dia bergegas menghampiri dan menghentikan Zhang Qingyu yang sedang marah. "Bu, cukup. Berhenti membuat masalah. Xiao Yan, kenapa kamu turun?" Zhang Qingyu sepertinya baru menyadari kehadiran Lin Yang dan Su Yan. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa kesalahan orang lain? Bagaimana ibu bisa bersikap berlebihan?" Kata Su Yan dengan marah. "Apa yang kamu takutkan? Dengan calon suamimu di sini, apa yang bisa aku lakukan bahkan jika aku melakukan sesuatu kepada mereka? Apakah mereka berani bersaing dengan Direktur Lin?" Zhang Qingyu berkata dengan arogan. "Bu, kamu." Su Yan sangat marah. Lin Yang tidak berkata apa-apa, tetapi membantu pria itu berdiri dan berkata dengan tenang, "Saya kira-kira mengerti apa yang terjadi. Ini bukan salahmu, kamu tidak perlu meminta maaf." Pria itu tertegun dan berkata cepat, "Terima kasih atas pengertian Anda, terima kasih Tuan Lin." Lin Yang melirik wanita yang duduk di tanah sambil menangis, lalu menatap Zhang Qingyu, dan berkata, "Manajer Li. Di sini." Manajer lobi maju ke depan. "Panggil polisi," kata Lin Yang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang gemetar. "Lebih baik panggil polisi." Zhang Qingyu mendengus dan berkata kepada Lin Yang, "Menantu, orang seperti ini harus diserahkan ke polisi untuk dipukuli habis-habisan."
Dia terlalu melanggar hukum. Ketika orang-orang di sana mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Tuan Lin. Pria paruh baya itu melangkah maju dengan cepat. Namun Lin yang mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir, lalu berkata, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Semua yang dia lakukan di sini tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun saya memesan hotel ini, saya tidak melarang siapapun untuk masuk, jadi pertengkaran antara Nona Zhang dan dia adalah pertengkaran pribadi. Hubungi polisi, dan mereka akan menanganinya sebagaimana mestinya. Saya tidak akan pernah ikut campur, dan saya tidak akan pernah menargetkan siapapun karena masalah ini, harap tenang. Suara itu jatuh ke tanah, dan semua orang di aula tercengang. Apa yang sedang dilakukan Tuan Lin? Apakah ini upaya untuk menjauhkan diri dari Zhang Qingyu? Su Guang tercengang. Mata Zhang Qingyu membelalak, menatap Lin yang dengan tak percaya, dan berkata dengan heran, menantu, kamu. Apa maksudmu dengan ini? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dorongan hatinya sendiri. Tidak ada yang terkecuali. Lin yang berkata dengan tenang, lalu menatap Su Yan di sana, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Su Yan ragu-ragu, tetapi mengangguk. Oke. Manajer Li, terima kasih atas bantuanmu. Lin yang mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan hotel. Hei, menantu, kamu mau kemana? Menantu. Zhang Qingyu mengejarnya, tetapi tidak ada gunanya. Apa maksud Direktur Lin dengan ini? Orang-orang itu bingung. Apa kau tidak mengerti? Direktur Lin jelas tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Dia langsung menjauhkan diri darinya. Seseorang mengingatkannya. Ketika Zhang Qingyu mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Guang juga bingung. Ibu, apakah ibu benar-benar berpikir bahwa meskipun ibu mendapat dukungan dari Direktur Lin, ibu bisa menindas orang lain? Direktur Lin sudah mencapai apa yang dicapainya saat ini, jadi dia pasti bukan orang yang suka menindas orang lain. Ibu harus bertanggung jawab atas tindakan ibu. Bisik Su Yan. Ini. Apa yang terjadi? Jadi bocah itu tidak peduli padaku lagi. Dia tidak akan membelaku. Zhang Qingyu menatap Su Yan dengan mata terbelalak, tidak percaya. Su Yan menghela napas, berjalan mendekat dan membantu wanita yang menangis di lantai itu untuk berdiri, lalu membungkuk padanya dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, Bibi, ibuku yang tidak tahu apa-apa dan menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Kami akan melaporkannya ke polisi dan bernegosiasi. Aku akan menanggung semua biaya pengobatanmu. Setelah kata-kata ini terucap ke lantai, Zhang Qingyu di sisi lain terkejut dan gemetar, menatap Su Yan dengan tidak percaya. Putriku, kamu. Ibu, kemarilah dan minta maaf kepada orang lain. Su Yan berkata dengan suara rendah, sambil memiringkan kepalanya. Ketika Zhang Qingyu mendengar ini, paru-parunya hampir meledak. Oke, kalian semua memberontak. Kalian bahkan tidak menginginkanku sebagai ibu kalian, kan? Zhang Qingyu sangat marah. Bu, cepat ke sini. Su Yan merasa cemas. Aku tidak akan meminta maaf. Teriak Zhang Qingyu dengan marah. Namun, kekeras kepalaannya tidak ada gunanya, karena klakson mobil terdengar di luar dan beberapa orang berseragam masuk. Bab 382, Seseorang dari Apotek Aneh. Padahal, hal semacam ini tidak bisa dianggap perkelahian, hanya bisa disebut pertikaian. Setelah mendatangi kantor polisi dan melakukan mediasi, kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Meskipun Lin yang mengatakan dia tidak akan campur tangan, pihak lain tidak berani mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Meskipun Zhang Qingyu menolak mengakui kesalahannya dari awal sampai akhir. Setelah memberikan kompensasi, Su Yan membawa Zhang Qingyu pergi dari kantor polisi dan naik taksi. Dalam perjalanan, wajah Zhang Qingyu selalu pucat. Bu, semuanya sudah berlalu, jangan bersedih. Su Yan melirik ibunya dan berbisik untuk menghiburnya. Tidak senang. Aku katakan padamu, aku sangat tidak senang, sangat tidak senang. Zhang Qingyu memasang wajah dingin, menoleh dan menatap Su Yan dan berkata, kenapa? Untuk siapa aku memukul wanita itu? Bukankah untuk kalian berdua? Bukankah aku takut wanita itu akan mengganggumu? Hari ini adalah hari yang sangat penting, bukankah aku berharap semuanya berjalan baik untukmu? Tapi lihatlah suamimu yang tidak berguna itu, dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia bahkan tidak peduli padaku, calon ibu mertua.
Jika itu kamu, apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan marah? Zhang Qingyu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan wajahnya yang awalnya pucat berubah menjadi merah. Suyan tampak getir, Bu, suamiku adalah Lin Yang. Jangan sebut-sebut pecundang itu, kamu harus segera menceraikannya. Tapi, Tuan Lin tidak melamarku hari ini. Suyan berkata lagi. Apa? Zhang Qingyu tercengang. Ini. Apa yang terjadi? Sutradara Lin membuat keributan besar, tetapi pada akhirnya dia tidak memberitahu Anda apapun. Bagaimana mungkin? Su Guang bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Lin hanya ingin makan bersamaku, itu saja, kata Su Yan terus terang. Makan? Apakah harus seperti ini? Zhang Qingyu berkata dengan ragu. Bu, kurasa kalian masih terlalu gegabah. Jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Lin mungkin tidak punya pikiran seperti itu terhadapku. Su Yan menghela napas. Bagaimana mungkin? Pikirkan baik-baik, dia sedang bermain piano dan merangkai bunga, bukankah ini lamaran untukmu? Apakah perlu melakukan semua hal mewah ini hanya untuk makan malam sederhana? Tapi, dia tidak menyebutkannya. Lalu apa yang terjadi? Mungkinkah itu salahku? Wajah Zhang Qingyu memucat dan dia bergumam. Pokoknya, kita bicarakan ini nanti saja, Bu. Jangan dipikirkan lagi, dan jangan impulsif. Untung saja kejadian hari ini tidak sampai di luar kendali, kalau tidak akan sulit diselesaikan, kata Su Yan dengan suara pelan. Sebenarnya dia juga sangat bingung dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa maksud Direktur Lin kepadanya. Dan, mengapa Tuan Lin merasakan keakraban? Rasa keintiman ini. Dari mana asalnya? Su Yan tidak mengerti. Namun, lagu The Valen yang dinyanyikan di tengah hujan bunga adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Biarkan saja. Su Yan menutup matanya. Sekarang dia hanya ingin menghabiskan 2 tahun ke depan dengan tenang dan kemudian benar-benar memutuskan hubungan dengan suami nominalnya. Keluarga itu pulang ke rumah dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan Hotel Pearl, Lin Yang kembali ke sekolah Suanyi sendirian. Masih banyak hal yang harus ditangani di akademi, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk mengurus Su Yan. Sebenarnya, alasan dia makan malam bersama Su Yan hanyalah karena dia ingin memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Meski ia dan Su Yan hanyalah pasangan dalam nama saja. Penampilan Lin Yuyan melampaui harapannya. Tetapi sekarang setelah dia memberitahu Lin Yuyan tentang sikapnya, apa yang diputuskan keluarga Lin tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli apa rencana keluarga Lin, Lin yang akan menerimanya dengan tenang. Lagi pula, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Beberapa hari ke depan akan menjadi hari-hari ketika sekolah Suanyi akan bangkit. Bai Linyang tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengumumkan bahwa sekolah Suanyi adalah sekolah akademis yang didanai oleh grup Yang Hua dan tujuan utamanya adalah untuk mengajar dan bertukar akademisi pengobatan Tiongkok terbaik. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengobatan Tiongkok dan memberi manfaat bagi masyarakat. Grup Yang Hua juga akan bekerja sama dengan sekolah Suanyi untuk bersama-sama mengembangkan obat baru. Selama merawat pasien yang menderita gejala sisa, dia juga meminta Qin Ning untuk melakukan berbagai kegiatan amal di mana-mana, berusaha untuk lebih menyebarkan reputasi sekolah Suanyi. Setelah insiden yang melibatkan pil jantung bergizi senyawa Lin, reputasi perusahaan Lin anjlok, sementara Yang Hua Group dan sekolah Suanyi berada di masa kejayaannya. Pada saat ini, bahkan orang buta pun akan mengerti bahwa grup Lin ini hanya menjadi batu loncatan bagi sekolah Suanyi. Namun ini saja tidak cukup. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kantor. Lin yang sedang melihat dokumen-dokumen itu, mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak, masuk. Qin Baisong segera membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Guru, ada apa? Ada seseorang di luar yang ingin menemuimu. Bisik Qin Baisong. Bukankah sudah kukatakan padamu? Jika itu bukan masalah yang sangat penting, selesaikan saja sendiri. Lebih baik kau menemui orang ini. Oh. Lin yang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan aneh, siapa dia? Seorang pria bernama Xiaan. Qin Baisong mendekat dan merendahkan suaranya, dia bilang dia dari apotek Qi. Bab 383, tapi bagaimana jika kamu kalah? Lin yang sebenarnya tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang dari apotek Qi. Karena Mingyu ada di sana saat kerusuhan terjadi di apotek Qi. Mingyu telah melihatnya beraksi. Jika dia mengamatinya dengan saksama,
setidaknya dia akan curiga padanya, meskipun dia belum mengonfirmasi identitasnya. Selain itu, ketika Qin Ning menjadi vegetatif, Qin Baisong mencari obat di mana-mana, dan juga pergi ke apotek Qi untuk berobat, meskipun tidak berhasil. Namun sekarang Qin Ning tiba-tiba pulih. Bagaimana mungkin orang-orang di apotek Qi tidak curiga? Lin yang meletakkan informasi di tangannya, menarik napas, dan berkata ringan, biarkan dia masuk. Baik, guru. Qin Baisong melangkah keluar. Sesaat kemudian, Xian yang mengenakan setelan tang masuk ke dalam ruangan. Dokter Lin, senang bertemu dengan Anda. Xian membungkuk sedikit dan berkata sopan sambil tersenyum. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Xian. Silakan duduk. Lin yang mengangguk. Baiklah, baiklah. Xian duduk, tetapi matanya diam-diam menatap Lin Yang, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan Xian, Anda juga masuk melalui gerbang dan melihat situasi di sini. Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu. Langsung saja ke intinya. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Baiklah, karena Dr. Lin adalah orang yang terus terang, saya tidak akan bertele-tele. Xian datang ke sini kali ini untuk meminta Dr. Lin mengembalikan harta karun apotek kita, Bunga Heling. Saya harap Dr. Lin dapat menyetujuinya. Bagaimanapun, Bunga Heling terkait dengan rencana apotek kita selama seabad ke depan. Kata Xian sambil tersenyum. Bukti. Lin yang hanya mengucapkan dua kata. Xian tercengang, apa maksudmu? Maksudmu, aku mengambil Heling Hua dari apotek milikmu. Jika kau punya bukti, silakan ambil saja. Jika kau tidak punya bukti, silakan kembali. Lin yang berkata dengan tenang. Xian pulih dan senyum muncul di wajahnya lagi, Dr. Lin, jangan bertele-tele. Kita semua orang pintar dan kita semua tahu apa yang terjadi. Nona Qin Ning dalam kondisi vegetatif, dan tiba-tiba dia pulih. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang alasannya, kan? Bukankah ini disembuhkan oleh keterampilan medis saya? Lin yang menatapnya dan berkata, Dr. Lin, saya tahu sedikit tentang kondisi Nona Qin Ning. Ini bukan kondisi vegetatif biasa. Dia sudah meninggal sekali. Tidak dapat disangkal bahwa keterampilan medis Dr. Lin memang ajaib. Namun, menghidupkan kembali orang mati dari gerbang neraka tidak dapat dilakukan hanya dengan beberapa jarum perak. Anda pasti mengerti apa yang saya maksud, bukan? Kata Xian sambil tersenyum, ada sedikit makna yang dalam di matanya. Jadi, maksudmu kemampuan medisku tidak cukup untuk menyembuhkan Qin Ning? Lin yang menatap Xian dan bertanya. Napas Xian tercekat, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, Dr. Lin, bukan itu yang saya maksud. Saya kira itu yang Anda maksud. Lin yang melambaikan tangannya, tanpa ekspresi, jika Anda menanyai saya karena ini, maka saya akan memberi kesempatan pada apotek Anda. Kesempatan? Kesempatan apa? Anda dapat meminta orang medis terbaik di apotek Anda untuk datang dan bersaing dengan saya. Jika keterampilan medis seseorang lebih baik dari saya, maka saya akan memberi Anda, Bunga Heling, sebagai kompensasi, bagaimana? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Xian tertegun dan menatap Lin yang dengan tak percaya. Namun sesaat kemudian, dia berdiri. Baiklah, Dr. Lin, jika ini solusimu, maka aku menghormatimu. Xian tersenyum, mengeluarkan surat dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Lin yang memperhatikan dengan saksama dan melihat beberapa kata besar tertulis pada amplop itu. Surat tantangan. Tampaknya, Qi Pharmacy datang dengan persiapan kali ini. Pemilik rumah kami sudah lama mendengar bahwa keterampilan medis Tabib Lin sangat hebat dan tak tertandingi di dunia. Kebetulan pemilik rumah juga orang yang menyukai pengobatan, jadi dia secara khusus ingin belajar dari Tabib Lin. Saya harap Tabib Lin dapat memberinya kesempatan. Kata Xian sambil tersenyum. Lin yang mengambil surat tantangan itu, melihatnya sekilas, dan berkata dengan ringan, karena masalah telah datang kepadaku, aku biasanya tidak akan menghindarinya. Aku menerima surat tantangan ini. Aku berkata bahwa Dr. Lin adalah orang yang terus terang. Xian sangat gembira dan bertepuk tangan berulang kali. Jika aku menolak, apotekimu pasti akan terus mengganggu grup Yang Hua dan sekolah suamiku. Ini bukan yang ingin kulihat, jadi mari kita selesaikan masalah ini jika kita bisa. Aku menerima tantangan ini. Jika aku kalah, aku akan mengganti apotekimu dengan Bunga Heling. Itu yang terbaik. Xian mengangguk dan tersenyum. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Lin yang tiba-tiba bertanya balik.
Senyum Xian tiba-tiba membeku. Aku. Kita. Apa? Apakah tidak ada taruhan dalam tantangan ini? Kalau begitu, tarik kembali surat tantangan ini. Aku tidak tertarik dengan tantangan yang tidak berarti. Lin yang melempar kembali surat tantangan itu. Apa yang direncanakan Dr. Lin? Xian tidak menerima surat tantangan itu, tetapi bertanya dengan serius. Lin yang melirik Xian, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum, jika aku mengalahkan pemilik Kiao House, bisakah aku menjadi pemiliknya? Xian tercengang ketika mendengarnya. Jika kamu setuju, kembalilah. Jika kamu tidak setuju, ambil kembali surat tantanganmu. Lin yang mendorong surat tantangan di depan Xian dan berkata dengan tenang. Bab 384 sesuatu terjadi pada Liu Rusi. Mungkin Xian tidak menyangka bahwa tabib suci Lin ini akan memainkan permainan sebesar itu. Tapi benar. Bagaimanapun, itu adalah bunga teratai. Betapa berharganya bunga ini, bahkan apoteki mengandalkan penggunaan bunga teratai ini untuk membudidayakan generasi pemilik rumah berikutnya. Tetapi apakah suatu lelucon untuk mempertaruhkan posisi pemilik rumah di Helinghua? Ini adalah pertaruhan untuk masa depan seluruh apoteki. Xian tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia menatap surat tantangan di atas meja dan wajah Lin yang acuh tak acuh, menelan ludah diam-diam, dan berbisik, Dr. Lin, bisakah Anda mengizinkan saya menelepon pemilik rumah? Tentu. Lin yang mengangguk. Xian segera berlari ke samping dan memanggil pemilik Kiao Fang. Suaranya rendah dan ekspresinya serius. Sekitar 1 menit kemudian, dia berbalik, menatap surat tantangan itu sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mendorong surat tantangan itu kembali ke depan Lin Yang. Setuju. Lin yang mengangkat kepalanya sedikit. 7 hari lagi, di apotek aneh itu, Tuan Tanahku akan menunggu Dr. Lin. Kata Xian dengan serius. Saya ingin Anda meminta tokoh-tokoh terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk bersaksi. Saya ingin Anda mengumumkannya ke seluruh negeri, memberitahu semua orang tentang duel ini dan taruhannya. Lin yang berbicara lagi. Wajah Xian berubah lagi, lalu dia berkata, Dr. Lin, apakah Anda khawatir apoteki kami akan mengingkari janjinya? Jangan khawatir tentang ini, pemilik kami akan mengundang para senior medis yang terhormat untuk menjadi saksi. Jika Anda masih memiliki kekhawatiran, kita dapat menandatangani perjanjian darah saat itu juga. Baiklah, saya akan mengunjungi Anda dalam 7 hari. Lin yang mengangguk. Xian membungkuk sedikit, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Sesaat kemudian, Qin Baisong masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat surat tantangan di atas meja, wajahnya menjadi pucat dan dia segera mengambilnya untuk melihatnya. Guru, ini. Dia menatap Lin yang dengan tak percaya. Baisong, menurutmu, jika sekolah Suanyi kita memiliki apotek yang unik, apakah kita bisa bersaing dengan sekolah Gu dan sekolah Yin? Lin yang bertanya dengan tenang. Ketika Qin Baisong mendengar suara itu, mulutnya tiba-tiba membesar. Bersaing dengan sekolah kuno dan tersembunyi. Kamu gila. Mereka adalah 2 kekuatan super dalam komunitas pengobatan tradisional Tionghoa di Tiongkok. Dibandingkan dengannya, sekolah selatan dan utara hanyalah kurcaci, belum lagi sekolah Suanyi yang baru saja mulai berkembang. Guru, saya rasa lebih baik berhati-hati. Meskipun sekolah Suanyi kita saat ini sedang dalam masa kejayaannya dan orang-orang di semua tingkatan memuji kita, fondasi kita ada di sini. Sekolah kuno dan sekolah tersembunyi telah mengumpulkan fondasi selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Bahkan jika kita mendapatkan apoteki, itu tidak akan cukup untuk bersaing dengan mereka. Kata Qin Baisong dengan hati-hati. Mendengar ini, Lin yang berpikir sejenak dan mengangguk, kau benar, kita harus melangkah selangkah demi selangkah dalam segala hal. Terlalu terburu-buru untuk menyentuh klan kuno itu sekarang. Guru, sekolah kuno dan sekolah tersembunyi belum menghubungi kita, dan kita juga tidak saling mengganggu. Mengapa kau ingin bersaing dengan mereka? Qin Baisong bertanya lagi. Baisong, kamu belum mempertimbangkan semuanya dengan cukup komprehensif. Lin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti kata pepatah, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Sekolah Suanyi pasti akan bangkit di masa depan. Dari pemahamanku tentang sekolah selatan, alasan mengapa sekolah selatan dapat didaftar sebagai salah satu dari 4 sistem utama pengobatan Tiongkok di Tiongkok bersama dengan sekolah utara, sekolah kuno, dan sekolah tersembunyi hanya karena alasan historis. Namun, kekuatannya sangat berbeda dari 2 faksi terakhir.
Ini bukan karena sekolah selatan tidak giat atau mereka tidak cukup mampu, tetapi karena seseorang menekan mereka. Aku menduga ini seharusnya sekolah tersembunyi atau sekolah kuno. Dengan kata lain, ketika sekolah suanyi kita menjadi lebih kuat di masa depan, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin dibatasi pada dunia sekuler seperti sekolah selatan, maka cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka, jadi aku ingin bersiap terlebih dahulu. Qin Baisong tercengang. Dia jelas-jelas tidak memikirkannya seperti itu. Mari kita persiapkan lebih awal. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Qin Baisong selalu memiliki kepercayaan penuh pada Lin Yang. Karena gurunya berkata demikian, dia pasti akan mendukungnya. Ekspresinya langsung menjadi serius. Dia mengangguk dengan serius dan meninggalkan kantor. Namun, pada saat itu, orang lain masuk dengan cepat. Itu sebenarnya Xiong Changbai. Guru, sesuatu telah terjadi. Xiong Changbai berkata dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Lin Yang mengangkat kepalanya dan bertanya. Xiong Changbai mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Lin Yang. Panggilan itu masih berlangsung, Lin Yang segera mengambilnya dan bertanya dengan suara rendah, siapa? Apakah itu Dr. Lin? Ada suara yang agak tergesa-gesa di ujung telepon. Siapa Anda? Dr. Lin, apakah Anda tidak ingat saya? Saya adalah Master Feng Lai. Master Feng Lai. Lin Yang tertegun sejenak, lalu pikirannya segera bereaksi dan dia mengangguk berulang kali, oh, saya ingat sekarang, Anda adalah Master Feng Lai yang menyebabkan masalah bagi sekolah seni bela diri Huo di Chongjiao. Dr. Lin akhirnya mengingat saya. Master Feng Lai ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Beliau memang dikenal sebagai sosok yang sangat terkenal, namun jika dibandingkan dengan sosok Mahatau seperti Dr. Lin, dia masih tergolong sosok yang kecil. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Lin Yang. Master Feng Lai ragu sejenak dan berbisik, Dr. Lin, apakah Anda masih ingat Nona Liu Rusi yang membantu Anda di Chongjiao? Saya ingat. Apa yang terjadi padanya? Lin Yang sedikit mengernyit. Tiba-tiba membicarakan Liu Rusi saat ini memberinya firasat buruk. Dia sangat terkesan dengan Liu Rusi. Bukan karena kecantikannya, tapi karena matanya yang begitu cerdas dan polos. Mata itu, tidak peduli siapa Anda tidak akan pernah melupakannya setelah melihatnya sekali. Dia benar-benar peri yang seharusnya berada di surga. Namun, saya mendengar Guru Feng Lai berkata, saya menerima berita kemarin bahwa dia akan pergi ke keluarga Ying untuk Anda. Keluarga Ying. Tempat Ying Polang. Napas Lin yang tercekat. Ya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengatakan itu untukku? Lin yang bertanya lagi dengan cepat. Saya tidak tahu. Saya baru saja menerima beritanya. Ngomong-ngomong, Dr. Lin, jika Anda mampu, tolong bantu Nona Liu Rusi. Situasi di sana mungkin sangat buruk. Jika Anda terlambat, semuanya akan terlambat. Kata Master Feng Lai dan menutup telepon. Lin yang membelalakkan matanya dan menatap ke depan dengan tak percaya. Guru, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Xiong Changbai bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu punya nomor telepon Raja Obat Provinsi Huaitian? Lin yang tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Xiong Changbai. Siswa ini tidak memilikinya. Dia jarang menghubungi master medis dari provinsi lain. Siapa yang memilikinya? Lin yang tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan serius. Tatapan itu begitu serius hingga Xiong Changbai terkejut. Dia tidak dapat berbicara dengan jelas, tetapi dia masih berkata dengan tergesa-gesa, mungkin Qin Baisong memilikinya. Cepat panggil dia kepadaku. Ya. Bab 385, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Qin Baisong yang baru saja pergi, kembali ke kantor dengan tergesa-gesa. Setelah memberikan nomor telepon kepada Lin Yang segera menghubungi nomor tersebut. Halo, siapa ini? Terdengar suara tua di ujung telepon. Karena pihak lain menggunakan telepon lama, kualitas suaranya sangat buruk. Apakah Anda Raja Tabib Provinsi Huaitian? Lin yang bertanya dengan sungguh-sungguh. Anak muda, siapakah kamu? Raja pengobatan bertanya dengan bingung, merasa agak tidak puas. Siapapun yang meneleponnya akan bersikap sopan, jadi mengapa orang ini begitu kasar? Namun, detik berikutnya, Lin yang mengucapkan 3 kata dengan suara berat. Dr. Lin. Ketika Raja Kedokteran mendengarnya, dia tertegun selama 3 detik, lalu menghela napas, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya seseorang mencampuri urusanmu dan memberitahumu tentang urusan Rusi. Jelas, dia menebak alasan panggilan Lin Yang. Raja Kedokteran tidak berani berpura-pura di depan Dr. Lin.
Mengapa Liu Rusi pergi ke keluarga Ying? Senior Yao Wang, bisakah Anda memberi saya jawaban? Tanya Lin Yang. Dokter Lin, ini urusan kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Kami akan menangani apa yang perlu dilakukan. Sekolah Suanyi Anda telah menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini dan telah mengguncang komunitas pengobatan Tiongkok. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda di sini. Mengenai masalah Rusi, itu adalah keputusannya. Saya harap Anda tidak akan ikut campur lagi. Raja pengobatan berkata dengan ringan dan menutup telepon. Dia bahkan tidak memberi Lin Yang kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Wajah Lin Yang dingin dan dia segera memutar beberapa nomor lagi. Namun, kali ini, Raja pengobatan menolak untuk menjawab panggilannya apapun yang terjadi. Ini. Qin Bai Song juga tampak sedikit bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiong Changbai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tatapan mata Lin Yang tajam. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, telepon Ma Hai dan minta dia untuk mengatur pesawat khusus untuk segera pergi ke Chongzhong. Oke. Qin Bai Song mengangguk dan berlari pergi. Lin Yang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luo Qian lagi. Lin Yang akhir-akhir ini sangat sibuk dan tidak pernah pergi ke klinik. Namun, Luo Qian tahu bahwa Lin Yang sangat sibuk. Bagaimanapun, dia tahu identitas Lin Yang dan juga mengetahui pergerakan besar sekolah Suanyi dan grup Yang Hua, jadi dia tidak berani mengganggu Lin Yang dengan sengaja. Namun, saat menerima telepon dari Lin Yang, Luo Qian masih sangat bersemangat. Ia segera menekan tombol panggilan dan berkata dengan penuh semangat, Dokter Lin, ada apa? Anda masih sempat menelepon saya. Maaf, Luo Qian, saya sudah lama tidak menghubungi Anda. Nada bicara Lin Yang melembut dan ia berkata tanpa daya. Oh, tidak perlu minta maaf. Saya online dan membaca berita setiap hari. Nama Anda hampir dikenal luas. Semua orang tahu bahwa grup Yang Hua memiliki seorang dokter muda, kaya, tampan, dan terampil bernama Lin. Anda belum melihat bahwa jumlah penggemar di topik Super Weibo Anda telah melampaui 1 juta, dan jumlah postingan telah mencapai lebih dari 4 juta. Menurut tren ini, Anda akan menjadi pemimpin lalu lintas. Saya tidak tahu berapa banyak gadis di negara ini yang menjadi penggemar Anda. Kata Luo Qian bercanda. Lin Yang tersenyum getir, baiklah, Xiao Qian, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Apakah kamu punya nomor telepon Kisu? Kalau begitu, kirimkan kepadaku. Kisu. Wajah Luo Qian langsung berubah, ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan hati-hati, Lin Yang, mengapa kamu menginginkan nomor teleponnya? Luo Qian sangat enggan menyebutkan orang ini. Karena semua hal tentang peribadatan agama disebabkan olehnya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya, kata Lin Yang. Apa? Berikan saja nomor teleponnya. Lin Yang tidak ingin menjelaskannya kepada Luo Qian, jika tidak, itu akan membuatnya khawatir, yang tentu saja tidak baik. Wajah Luo Qian penuh kebingungan, tetapi karena dia mempercayai Lin Yang, dia tidak mengatakan apa-apa dan segera mengirimkan nomor telepon itu. Apakah kamu tertarik bekerja untuk Sekte Suanyi? Lin Yang tiba-tiba bertanya. Apa? Kau ingin aku masuk ke sekolah Suanyi? Keterampilan medismu sangat bagus. Kau bisa belajar keterampilan medis di sekolah Suanyi dan itu juga bisa memenuhi persyaratanmu untuk membuka klinik. Bukankah itu hebat? Alasan mengapa aku membuka klinik sendiri adalah karena aku tidak ingin bergantung pada kakekku, jadi lupakan saja. Namun, aku ingin belajar di sekolah Suanyi. Bagaimanapun, keterampilan medismu masih sangat menjanjikan. Luo Qian berkata sambil tersenyum. Jika kau ingin datang ke Sekte Suanyi, temui saja Qin Bai Song secara langsung. Aku akan memberitahunya tentang hal itu. Baiklah. Luo Qian mengangguk. Setelah mendapatkan nomor telepon Kisu, Lin Yang langsung menghubungi nomornya. Siapa? Kisu tidak ingin menjawab panggilan aneh ini, tetapi tetap menekan tombol panggilan dengan suasana hati yang kesal. Dokter Lin. Suara di ujung telepon adalah suara Lin yang tanpa emosi. Jantung Kisu berdebar kencang dan dia merendahkan suaranya, Dokter Lin. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dia sudah tahu tentang urusan Chongzhong dan memahami kemampuan Dokter Lin. Tentu saja, dia sama sekali tidak terkejut dengan panggilan Dokter Lin. Ketika Liu Rusi berencana untuk pergi ke keluarga Ying, dia sudah menunggu panggilan ini. Bagaimanapun juga, Dokter Lin bersedia berjuang demi Sekte Chong demi Luo Qian, jadi dia tidak akan pernah duduk diam dan melihat Liu Rusi masuk ke dalam keluarga Ying demi dia.
Ceritakan padaku semua tentang Liu Rusi. Ucap Lin yang dengan suara serak. Ah, aku tidak tahu, Dokter Lin, Anda harus bertanya kepada Raja Pengobatan tentang Liu Rusi. Bagaimana kami yang menganut agama bisa tahu? Kata Kisu dengan suara serak. Lin yang memejamkan matanya, terdiam sejenak, dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuh Chong Zong.